Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Zuma Herbal. Nah, teman-teman, kali ini siang ini saya akan memberikan apa? Contoh-contoh menu yang aman untuk orang diabetes. Jadi, ini ada cerita ya, sedikit ya, benar-benar ya. Jadi saya itu dulu ini akibat diabetes yang tidak menemukan penyembuhan yang cocok, akhirnya seperti ini teman-teman ya. Ini saya ceritain dulu ya. Jadi ini nanti contoh-contoh makan nanti kita bahas belakangan ya. Oke, ini tahun-tahun yang kemarin saya itu pas di masjid ya. Nah, itu bulan puasa teman-teman. Kemudian ada datang jenazah yang mau disolatkan di situ dari Bandung rupanya. Dan kemudian saya mendatangi keluarganya, ikut berduka cita ya. Itu malam-malam loh teman-teman, malam Lailatul Qadar ya. Jadi kita itu lagi melean di masjid, ternyata ada iring-iringan jenazah yang mau disolatkan di situ. Nah, kemudian saya dapat cerita dari istrinya almarhum. Suaminya ini sakitnya diabetes dan beliau ini sudah berobat, sudah lama ya berobat. Dan usianya itu masih di bawah 50 tahun. Kemudian karena belum menemukan penyembuhan, dia berobat ya, disuntik insulin, obat-obat kimia, namanya orang kaya ya. Dia pastinya cari pengobatan di rumah sakit yang mahal karena dia itu emang orang kaya ya teman-teman. Kemudian ternyata belum diberi kesembuhan dan sampai akhirnya saraf-sarafnya itu, saraf kaki itu mati. Orang diabetes kalau terlalu lama, bertahun-tahun itu gak sembuh-sembuh, darahnya itu akan kental. Kemudian saraf-saraf yang jauh dari jantung itu seperti di kaki bagian bawah pokoknya ya, itu mati sarafnya itu ya. Anda googling sendiri ya, bagaimana perjalanan orang itu sampai kaki diamputasi itu awalnya bagaimana, penyebabnya apa, itu ada semua di Google ya. Anda cari sendiri atau Anda konsultasi sama dokter Anda, pasti nanti diceritain bagaimana ceritanya, kasusnya orang diabetes sampai kakinya tuh membusuk. Karena apa? Karena saraf-sarafnya itu sudah mati, kemudian tidak bisa menutrisi saraf-saraf yang di bawah. Akhirnya apa? Akhirnya kakinya apabila ada luka maka tidak bisa sembuh dan lama-kelamaan terus akhirnya membusuk. Dan bapak ini yang almarhumah ini sudah diamputasi teman-teman. Setelah diamputasi di rumah sakit, kemudian pulang di rumah 3 bulan, kemudian meninggal. Nah itu kita jangan sampai seperti itu. Kalau mau meninggal ya meninggal yang baik, yang tidak sampai seperti itu ya. Maksudnya tidak sampai diamputasi, itu kan ngeri banget ya. Dan betapa sedihnya keluarga kita kalau sampai mereka mengetahui kasus kita yang seperti itu. Jadi jangan sampai gitu loh. Mudah-mudahan yang sakit diabetes, yang ikut grup WA Zuma Herbal diberi sehat walafiat, gula darahnya normal. Dan memang benar ya teman-teman, orang-orang yang sudah masuk diet saya ada grup diet di WA, itu alhamdulillah yang gulanya tadi yang 400 itu normal sekarang. Kemudian yang 700 juga gitu, sampai matanya ini maaf sudah burem. Itu alhamdulillah sekarang gulanya sudah di bawah 200 ya. Seperti berdasarkan laporan beliau ke saya ya. Nah alhamdulillah semua itu pastinya dari Allah. Kita hanya berusaha. Kita berusaha makan pola makan yang zero karbo. Ya tetap ada karbo pastinya. Nggak mungkin kita itu bisa meninggalkan karbo karena semua makanan ini pasti ada karbonya teman-teman ya. Nah akhirnya kita jangan sampai seperti itu gitu ya. Ada juga yang gagal ginjal, kemudian ada juga yang kanker yang ikut di grup saya itu banyak macam-macam. Dan alhamdulillah mereka itu sangat minim berobat
dengan kimia. Yang tadinya tuh suntik insulin 4 kali sehari, sekarang tinggal 1 kali. Jadi bisa berkurang secara alami dengan dibantu pola makan yang seperti ini. Oke, contohnya apa saja? Ini segini ini ya teman-teman. Segini ini mungkin harus ditambah protein lagi ya supaya kenyang. Itu boleh kita konsumsi. Contohnya sekarang ya yang gampang aja nih. Telur 2, kemudian dikasih tahu, kemudian diorak-arik, kasih kol atau sayuran apa sajalah. Sayuran boleh ya. Yang penting sayurannya itu yang rendah karbo. Sayuran juga ada yang tinggi karbo seperti wortel, itu jangan, dihindari dulu ya. Nah itu kalau Anda kepengen sembuh dari diabetes, yaitu ikuti pola makan ini ya. Ini sudah saya lakukan dan alhamdulillah banyak orang tertolong ya, lantaran diet pola makan yang rendah karbo ini. Kemudian, dan ini sangat enak ya teman-teman, nggak lapar. Karena di sini kalau yang ikut gabung di sini itu akan dikasih tahu kalau lapar makan apa. Nanti banyak sekali teman-teman yang share kue-kuenya, kue-kue yang zero karbo itu kita bisa bikin bolu, bisa bikin nastar, bisa bikin roti dan lain-lain yang tanpa tepung. Jadi makanan-makanan yang tinggi tepung itu dihindari seperti terigu, tepung-tepung gandum dan lain-lain. Minyak justru boleh ya, karena kita memang tenaga kita itu tergantung dari lemak teman-teman ya, protein dan lemak. Nah ini adalah contohnya sarapan pagi, telur sama tahu ya. Ini telurnya nggak ada di sini karena belum saya cuci, jadi nggak saya fotoin. Telur misalnya ini untuk orang 2 ya, suami istri. Jadi kalau Anda pengen sembuh benar-benar, coba deh lakukan 1 hari aja diet seperti saya ini ya, 1 hari aja. Pagi sarapan telur 2, kalau orang 2 ya 3 atau 4 telurnya ya. Kemudian ini tahu bisa 200 gram. Ini rendah karbo ya teman-teman. Untuk hitung-hitungannya udah sering saya share di video-video saya yang terdahulu. Anda bisa scroll ke belakang. Kemudian dipotong-potong, kasih sayuran, misalnya kasih apa tuh, sawi, toge, kol dan lain-lain. Kemudian didadar. Minyaknya harus sedikit ya Bu, nggak apa-apa, kita boleh bebas makan minyak ya. Tergantung tubuh kita masing-masing sih. Kalau Anda memang alergi dengan minyak banyak, sering batuk ya dikurangin. Kalau saya alhamdulillah nggak apa-apa. Kemudian makan siang, saya mau bikin ini nih, buncis. Ini mau ditumis sama bakso. Ini bakso ya teman-teman, bakso boleh ya? Boleh. Yang penting ini harus yang nggak ada tepungnya ya. Bikin sendiri atau beli yang berkualitas seperti merek Bernadi, Kenzlir gitu ya. Ini saya nggak di endorse, tapi itu hanya rekomendasi saja ya. Kemudian kalau nggak suka bakso ya udah buncis ditumis sama tempe. Kemudian nanti dadar telur atau ayam goreng itu siangnya ya, itu boleh banget. Ini nggak lapar. Nah kalau kepengen kenyang bisa pakai ini, beras sirabetik. Sirabetik ini terbuat dari porang dan ada mixnya dari beras yang bebas gula atau beras yang rendah karbo. Jadi itu lebih aman, karbohidratnya lebih ringan daripada nasi biasa. Itu bisa dicari di Zuma Shopee ya, Shopee toko jamu Zuma Herbal ada. Dan ini adalah jamur boleh banget ya teman-teman. Jamur ini sangat enak loh, saya suka banget. Ini kalau ditumis sama tahu itu enak banget, bisa mengenyangkan. Kemudian ini nugget yang saya bikin sendiri, tapi warnanya jelek ya. Ini karena ada jamur kupingnya. Dikukus terus dipotong-potong, disimpan dari ayam, dari telur, jamur. Saya kasih labu siam juga sih. Kemudian saya kasih tepung kanji sedikit supaya lengket aja. Jadi tepung yang dibolehkan di diet Zuma Herbal itu hanya tepung tapioka, tepung keto, tepung almond dan lain-lain yang rendah karbo. Yang lainnya tidak, kita hindari ya teman-teman. Jadi untuk camilan sore misalnya kita lapar gitu,
Aduh, aku lapar nih. Biasanya kalau saya itu maghrib itu suka kepengen ngemil manis-manis ya. Kalau dulu saya beli bubur kacang hijau. Sekarang jangan. Kalau pengen sembuh jangan. Pakai ini aja agar. Kemudian dikasih santan. Kemudian diaduk-aduk, taruh di gelas, kasih gula stevia. Udah deh enak jadi puding. Nah, kalau bosen dengan agar bisa pakai labu kuning ya. Itu untuk camilan. Makan malam bisa seperti ini lagi. Nasinya nasi sirabetik boleh. Nah, oke teman-teman, sudah cukup ya makanan sehari sudah Anda dapatkan. Tapi apabila Anda sakit seperti yang lain-lain yang perlu bimbingan khusus, kami juga menerima diet mentori yang private. Oke, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dadah.